Selamat pagi, Wandami para anggota Sangga dan para Pabajita, Sugiontu, Bapak, Ibu, serta kalian amita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana pada hari Minggu, tanggal 3 Agustus tahun 2025 yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies. Izinkan saya, Davin, untuk memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan. Di antaranya dengan pembacaan parita dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, dan ditutup dengan dana parami serta pelimpahan jasa. Untuk itu kalian amita, marilah kita mempersiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman, agar kebajikan yang kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior, yang bisa menjadi pendukung kuat untuk pencapaian Magga, Pala, dan Nibbana. Pada pagi hari ini saya Dauke Minda akan membabarkan makna kata demi kata garis silsilah Buddha Padu Mutara Buddha Wamsa 12 stanza 16 10 kekuatan tata gata yang luar biasa bagian kedua Dasa Tata Gata Bala. Sambil menunggu kalian amita yang lain untuk bergabung bersama kami, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS pada hari Minggu mendatang, yakni tanggal 10 Agustus tahun 2025, pukul 10.55 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan juga kolesterol pada kegiatan ini. Bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftar dalam 2 tahap sebagai berikut. Yang pertama, wajib mendaftar dengan cara memindai Kris Code yang tertera pada poster atau melalui tautan bit.ly/regis-donor darah DBS. Mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code yang tertera pada poster yang baru tersedia pada H-5 donor darah. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi petugas donor darah yang berada di meja registrasi pada lantai dasar. Demikian pengumuman kelas pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib kelas Pariyati Sasana agar kelas dapat berlangsung dengan lancar. Bagi kalian amita yang berada di ruangan Dhammasala, kami mengimbau untuk menjaga keheningan dengan memastikan handphone Anda dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu dengan lainnya. Tidak menutup kepala dengan hoodie maupun topi, serta tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi. Untuk kalian amita yang bergabung melalui Zoom meeting, kalian amita diharapkan berpakaian rapi dan juga sopan. Posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring. Mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita. Serta tidak menyalakan televisi, tidak sambil makan ataupun minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas Pariyati Sasana Online. Demikianlah tata tertib kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambil menunggu kedatangan saya Dauke Minda, mari kita mempersiapkan batin dan jasmani, karena sebentar lagi saya Dau akan memasuki ruangan Dhammasala. DBS juga memiliki perpustakaan yang terletak di blok N2. Kami persilakan untuk kalian amita untuk mengunjungi perpustakaan DBS untuk mendapatkan buku-buku Dhamma untuk berbagai tingkatan usia. Dengan koleksi buku Dhamma yang beragam dan suasana belajar yang sangat nyaman, perpustakaan DBS siap menjadi tempat belajar Dhamma yang menyenangkan bagi semua kalangan usia.
Jangan lupa untuk bergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram. Baiklah Kalanamita, marilah kita berdiri dan beranjali karena sebentar lagi saya Dao Keminda akan memasuki Dhammasala. Wandami, saya Dao Keminda, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga saya Dao selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Kepada Kalanamita kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada saya Dao Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Yulia Suanda. Mohon agar saya Dao berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudari Yulia Suanda, kami persilakan. Wandami Sedo Keminda, Wandami Seale, Sukihontu Kalamita, mari kita semua beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Sedo Keminda. Bante, O Kasa, O Kasa, O Kasa, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, hala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang bante tisaranena saha pancasilang Damang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta
me bante, Yamahang wadami tang watida. ama bante, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sangham saranang gacchami. 3 kali. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Ama bante, Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya. Idang me punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Idang me sila. Idang me sila. Nibanasa. Nibanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Hotu. Tisaranena saha Pancasila dhammang sadukang katawa pamadina sampatita. Ama bante. Sadu, sadu, sadu. Anumodana sedo.
Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu Seyale, upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian kitab suci ya. By the way, backgroundnya bagus ya. Background mana ya? Ke Myanmar ya. Mungkin pagoda di Myanmar kalau lihat pucuknya itu, umbrellanya, payungnya. Nah, kan beberapa waktu yang lalu di Indonesia juga pernah ada rencana untuk memasang payung di puncak Borobudur ya. Itu Anda bisa lihat tuh di background tuh yang berwarna kuning di atasnya itu yang disebut payung itu. Yang seperti antena penangkal petir, tapi mungkin juga sekaligus berfungsi sebagai penangkal petir yang di ujungnya. Di beberapa tempat yang saya tahu dulu seperti itu. Baik, kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana. Hari ini hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025. Hari Minggu adalah hari ibadah kita, umat Buddha, dan tentu ibadah yang paling baik adalah mendengarkan kitab suci ya. Selama 1 jam ke depan nanti Anda akan menanam berapa itu? 2160 triliun ya. Benih karma baik, bayangkan banyak kan ya. Banyak sekali. Tapi kalau dihitung persentasenya kecil banget. Karena kita hidup sudah sejak awal samsara ya. Tang sunata sadukang manasik karota, dengarkanlah apa yang akan saya sampaikan dan perhatikanlah dengan baik ya. Kita masih di garis silsilah Buddha Padumutara dan saya memutuskan untuk membahas dasa tathagata bala ya. Jadi tathagata bala itu kekuatan, tetapi sering diterjemahkan di Myanmar sebagai kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang hebat itu untuk membedakan dengan kekuatan manusia biasa ya. Jadi Guru Agung kita itu mempunyai 10 kekuatan yang luar biasa. Kita sepertinya masih berada di poin yang pertama, yaitu tathagato dhananca dhanato adhananca adhanato yada butang pajanati. Artinya Tathagata atau Buddha yang telah datang dan pergi dengan baik, itu arti dari Tathagata, mengetahui dengan jelas sebab sebagai sebab, yang bukan sebab sebagai yang bukan sebab. Atau dalam komentar dijelaskan, Tathagata mengetahui dengan jelas apa yang mungkin sebagai mungkin, yang nggak mungkin sebagai nggak mungkin, gitulah ya. Jadi di minggu lalu juga sudah saya sampaikan apa saja yang mungkin dilakukan oleh seorang Sotapanna dan nggak mungkin dilakukan oleh seorang Sotapanna. Ya, kalau kita atau di kitab mengatakan bahwa seorang Sotapanna nggak mungkin melakukan ini itu gitu ya, seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan, dan kitab suci kita tidak kemudian menjelaskan lalu apa yang nggak mungkin dilakukan oleh Sakadagami gitu. Artinya ya, karena Sotapanna ini kan tingkat kesucian atau tingkat kemuliaan yang paling rendah kan. Jadi kalau yang paling rendah aja udah seperti itu, maka yang paling atas juga pasti akan lebih dari itu begitu. Nah, saya lanjutkan. Seorang Sotapanna tidaklah mungkin memecah belah sangga
ya. Sebaliknya sangatlah mungkin bagi seorang putu jana melakukannya, ya. Memecah belah sangga itu kabar baiknya Anda para umat awam itu terbebas dari karma memecah belah sangga. Artinya Anda nggak bisa memecah belah sangga, ya. Tetapi Anda bisa memecah belah antar biku, ya. Karmanya juga karma buruk juga, ya, walaupun itu tidak seberat memecah belah sangga. Dengan kata lain, karma buruk memecah belah sangga itu hanya bisa dilakukan oleh sangga, oleh biku, ya, atau oleh bikuni. Tapi sekarang bikuni kan tidak ada, gitu ya. Yang kedua, seorang sotapana juga nggak mungkin bisa menunjuk guru lain. Artinya, seorang sotapana nggak mungkin pindah agama. Ya, nggak akan kemudian berguru pada ajaran yang lain, nggak mungkin. Kenapa? Karena beliau sudah melihat sendiri nama rupa, ya. Kemudian beliau juga sudah merealisasi nibbana, beliau merealisasi anicca, dukkha dan anatta, dan beliau bisa melihat seperti itu karena atas petunjuknya Buddha. Ya, kalau Buddha nggak ada berarti dhammanya, atas petunjuknya Dhamma, ya. Nah, Dhamma yang mengajarkan siapa? Sangga. Jadi seorang sotapana tidak mungkin berguru pada guru di luar sasana. Sebaliknya, sangatlah mungkin bagi seorang putu jana untuk melakukannya. Jadi bagi umat awam putu jana, ya, umat putu jana itu bisa juga merujuk kepada biku. Selama biku tersebut masih putu jana, sangatlah mungkin dia untuk berpindah agama, ya. Kenapa? Umat atau orang awam putu jana, ya, baik itu awam maupun biku bisa berpindah. Kenapa? Karena putu jana belum menghancurkan pandangan salah. Kalau sotapana dia sudah menghancurkan pandangan salah, dia tahu mana yang mengajarkan pandangan benar dan mana yang mengajarkan pandangan salah. Sehingga secara natural memang dia tidak mungkin untuk pindah keyakinan, gitu, ya. Anda mungkin walaupun awam, walaupun putu jana, ya, masih mungkin nggak akan berpindah agama karena tekad kuat Anda, gitu. Tetapi yang membuat Anda nggak pindah itu karena semata-mata yaitu tadi, mungkin tekad kuat Anda, bukan karena pandangan benar Anda, karena Anda kan belum memunculkan pandangan benar yang bisa menghancurkan kilesa. Artinya pandangan benar yang muncul bersama dengan magga, bersama dengan jalan, ya. Putu jana belum mempunyainya. Yang berikutnya, seorang sotapana tidaklah mungkin menghasilkan kelahiran yang ke-8, maksimal 7 kali. Ya, seorang sotapana maksimal 7 kali, bisa berkurang, ya. Tetapi ada sotapana tertentu yang jumlah kelahirannya lebih dari 8 karena aspirasinya. Kalau nggak salah mungkin Ratu Malika, ya, Raja Pasenadi juga mungkin, atau itu Anathapindika, saya agak lupa. Itu karena aspirasinya beliau ingin terus berada di dalam samsara. Jadi beliau akan naik dari alam surga paling rendah, habis kehidupan di sana, naik lagi ke alam surga yang satu tingkat di atasnya, habis di sana naik lagi sampai ke yang namanya puncak eksistensi. Begitu sampai di puncak eksistensi, setelah umurnya habis, beliau akan parinibbana di sana, ya. Kemudian sedangkan putu jana sangatlah mungkin untuk menghasilkan kelahiran ke-8. Yang berikutnya, seorang sotapana tidaklah mungkin memahami bahwa di dalam satu lokadatu, satu alam semesta, ya, satu sistem dunia, ada 2 sama Sambuddha yang muncul bersamaan. Lihat tuh, ya. Jadi seorang sotapana udah nggak mungkin dia bisa memahami mempunyai pemahaman bahwa ada 2 Buddha di dalam satu loka datu, satu sistem dunia, ya, satu sistem alam, satu alam semesta, begitu. Sebaliknya dia atau sotapana tadi memahami bahwa di dalam satu loka datu hanya ada seorang Samma Sambuddha yang muncul. Seorang sotapana juga
tidaklah mungkin untuk memahami bahwa di dalam satu loka dhatu ada dua raja Cakrawati, ya. Sebaliknya dia hanya akan memahami satu saja raja Cakrawati di dalam satu alam semesta. Kemudian yang berikutnya Sotapanna tidak mungkin juga memahami bahwa, minta maaf ini, seorang perempuan bisa menjadi sama Sang Buddha, ya. Kemudian juga tidak mungkin memahami bahwa seorang perempuan bisa menjadi raja Cakrawati, ya. Kemudian yang berikutnya juga tidak mungkin memahami bahwa seorang perempuan bisa menjadi Saka, raja para dewa, tidak mungkin bisa menjadi Mara, ya, setan. Jadi yang jadi setan laki-laki, tenang aja. Ya, bagus kan? Anda perempuan, Anda nggak bisa jadi. Nggak mungkin juga, tidak mungkin juga bisa menjadi Brahma, ya. Ini harus dijelaskan. Jadi kalau dikatakan seorang perempuan nggak mungkin menjadi seorang sama Sang Buddha dan seterusnya tadi, itu artinya ketika Anda para perempuan beraspirasi menjadi seorang sama Sang Buddha, satu, itu nggak bisa. Yang harus beraspirasi adalah seorang laki-laki, dan nanti ketika paraminya sudah terpenuhi, kelahirannya terakhir pasti adalah seorang laki-laki, itu by law. Udah sesuai dengan hukum alamnya seperti itu. Nah, tapi itu bukan berarti bahwa Anda para perempuan nggak bisa jadi sama Sang Buddha. Anda bisa jadi sama Sang Buddha, ya. Asalkan nanti di kelahiran berikutnya Anda terlahir sebagai laki-laki. Ya, Anda terlahir dulu sebagai laki-laki, parami Anda udah penuh untuk jadi arahanta, kemudian Anda bertemu dengan Buddha yang masih hidup, dan kemudian beraspirasi, bertekad untuk menjadi sama Sang Buddha dan tidak ingin menjadi arahanta pada hari itu, persis seperti yang dilakukan oleh Pertapa Sumedha, ya. Jadi bisa, ya. Kemudian yang berikutnya, tidaklah mungkin juga memahami bahwa perbuatan tubuh yang tidak baik, ya, membuahkan hasil yang diinginkan, atau dengan kata lain, seorang Sotapanna nggak mungkin memahami bahwa karma buruk akan menghasilkan buah berupa kebahagiaan, kesuksesan, umur panjang, dan lain sebagainya, kerupawanan, ya. Jadi kalau Anda saat ini mempunyai wajah yang rupawan, itu artinya itu ada buah karma baik Anda di masa lalu, yang ada buah dari karma baik Anda di masa lalu, ya. Karma baik Anda di masa lalu ada yang berbuah, ya. Nah, kemudian juga dia tidak mungkin memahami bahwa ucapan yang tidak baik akan menghasilkan hasil yang baik, itu. Kemudian pikiran yang tidak baik akan menghasilkan hasil yang baik, ya. Dia tidak bisa, tidak mungkin memahami seperti itu. Kenapa? Karena pandangan salahnya sudah hancur. Bagaimana dengan orang yang belum tercerahkan atau putujana? Masih mungkin kan? Anda coba Anda renungkan, seringkali mungkin dalam kehidupan Anda berpikir bahwa ucapan buruk Anda akan menghasilkan kebahagiaan. Ya, pikiran buruk Anda akan menghasilkan juga kebahagiaan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan pandangan salah. Ya, pandangan salah. Karma buruk tidak akan pernah bisa menghasilkan kedamaian, kebahagiaan, dan seterusnya tadi. Selanjutnya, seorang Sotapanna juga tidak mungkin memahami bahwa perbuatan tubuh yang baik, lisan yang baik, mental atau pikiran yang baik menghasilkan hasil yang tidak baik, ya. Sebaliknya, seorang putujana sangatlah mungkin untuk memahami seperti itu, ya. Nah, jadi dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dari kemarin, minggu lalu sampai hari ini, kita bisa melihat betapa jauh berbedanya kualitas batin atau kualitas moralitas, kualitas kebijaksanaan dari seorang Sotapanna dengan seorang putujana, ya. Nah, sekarang kita masuk di kekuatan yang kedua. Tathagato adidana gata pacupananang kama samadananang dhana sohetu sowipakang yatha butang pejanati. Itu
Seorang Tathagata itu mengetahui dengan jelas sesuai realitasnya, ya sesuai atau sering diterjemahkan sebagai sebagaimana adanya, tetapi yatha bhuta itu sebenarnya arti harfiahnya sesuai realitasnya, gitu, ya sesuai realitanya, gitu. Jadi Buddha mengetahui dengan jelas sesuai realitas buah sebuah karma yang dilakukan oleh diri sendiri, baik di masa lalu, masa yang akan datang maupun masa sekarang, itu berkenaan dengan sebab dan kondisinya. Artinya nanti akan dijelaskan. Jadi Buddha tahu nih, oh buah karma ini adalah disebabkan oleh itu, kondisinya itu, gitu ya. Nah, berkaitan dengan karma, saya ingin menjelaskan kepada Anda, ya. Pertama, karma yang sudah Anda lakukan itu sifatnya hanya mempunyai potensi untuk berbuah, ya. Anda harus ingat-ingat, ya, supaya Anda nggak depresi kalau Anda sudah merasa melakukan karma buruk, ya. Jadi saya ulangi lagi, karma yang sudah tertanam di dalam rangkaian kesadaran Anda, rangkaian batin Anda, sifatnya itu hanya mempunyai potensi untuk berbuah. Potensi untuk berbuah artinya mempunyai kekuatan untuk menghasilkan buah, tetapi dia tidak harus berbuah. Paham ya? Jadi kayak biji mangga lah. Biji mangga yang ditanam itu punya potensi untuk menghasilkan buah mangga, tetapi tidak harus berbuah. Banyak biji mangga yang ditanam nggak menghasilkan buah. Dulu di masa kecil itu di halaman rumah saya ada pohon mangga, pohon kelengkeng, nggak pernah berbuah. Gede pohonnya tapi nggak berbuah. Ya kayak gitu, ya. Nah, jadi potensi untuk berbuah. Nah, berkaitan dengan hukum karma, Anda harus pahami dua terminologi ini. Ada yang disebut sebagai sebab, ada yang disebut sebagai kondisi, ya. Supaya gampang saya beri perumpamaan dulu. Ketika Anda menanam biji mangga dan akhirnya tumbuh jadi pohon mangga dan menghasilkan buah mangga, buah mangga tadi muncul disebabkan oleh apa? Sebab primernya adalah biji mangganya, ya. Tetapi apakah biji mangga itu satu-satunya sebab untuk menghasilkan buah mangga? Enggak. Biji mangga tadi butuh sebab sekunder, butuh kondisi, syarat. Kalau supaya dia bisa tumbuh subur dan berbuah, maka syaratnya harus dipenuhi juga. Nah, syarat atau kondisinya itu yang harus dipenuhi apa? Misalkan harus disirami setiap hari, harus diberi pupuk, harus diberi kelembapan yang cukup, sinar matahari yang cukup. Nah, ini semua disebut sebagai kondisi. Jadi dalam hal hukum karma ada yang namanya sebab, ada yang namanya kondisi. Paham? Ya. Nah, tadi kan saya katakan sebab tidak harus berbuah. Kalau nggak ada kondisinya kan nggak berbuah. Betul ya? Benih mangga yang Anda tanam tidak harus berbuah, tidak pasti berbuah. Enggak. Kalau nggak bertemu dengan syaratnya, kondisinya juga nggak akan berbuah. Seperti pohon mangga di halaman rumah saya tadi. Karena nggak ada syarat yang dipenuhi, maka benih mangganya nggak berbuah, menghasilkan buah. Ya. Nah, jadi ada sebab, ada kondisi. Sebab itu adalah sebab primer, kondisi adalah sebab sekunder, ya. Benih mangga, buah mangga tadi sebab primernya adalah biji mangga, sebab sekundernya adalah air, pupuk, sinar matahari, kelembapan, suhu, temperatur dan lain sebagainya, ya. Nah, demikian pula juga dengan hukum karma. Ini yang menarik yang diajarkan oleh Buddha, karena Buddha memang mengetahui kan cara bekerjanya hukum karma itu melalui penglihatan langsung. Di dalam hukum karma, sebabnya itu adalah ya karma-karma yang Anda lakukan, itu ibaratnya biji mangga tadi. Tetapi biji mangga atau karma yang Anda lakukan untuk bisa berbuah, dia harus atau mendapatkan kondisi-kondisi yang pas. Nah, Buddha mengajarkan ada yang disebut sebagai 4 kesuksesan, keberhasilan atau sampati, dan 4 kegagalan atau wipati. Ya, jadi ada 4 keberhasilan dan 4 kegagalan. Ya, hukumnya begini. Kalau Anda mendapatkan 1
dari 4 keberhasilan atau lebih atau bahkan semua 4 keberhasilan itu bisa Anda dapatkan, maka keberhasilan yang Anda dapatkan itu akan menyuburkan semua benih karma yang Anda lakukan sejak awal samsara sampai di hari itu karma tersebut dilakukan. Dan sebaliknya, keberhasilan tadi melumpuhkan semua timbunan benih karma buruk yang sudah Anda lakukan dari awal samsara sampai hari itu. Ya. Jadi kalau Anda mendapatkan 1 keberhasilan atau lebih atau 2 atau bahkan 4-4-nya, maka hukumnya seperti itu. Keberhasilan yang Anda dapatkan itu akan menyuburkan timbunan deposito tabungan karma baik Anda dari masa lalu, dan sebaliknya melumpuhkan tabungan karma buruk Anda dari masa lalu. Artinya melumpuhkan apa? Artinya karma-karma buruk Anda dari masa lalu tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuah semata-mata karena Anda mendapatkan keberhasilan tadi. Ya. Artinya menyuburkan apa? Artinya karma-karma baik dari masa lalu yang Anda sudah timbun itu mendapatkan kesempatan untuk berbuah 1 per 1. Paham ya, hukumnya seperti itu. Nah, jadi ada 4 keberhasilan dan 4 kegagalan. Keberhasilan yang pertama adalah keberhasilan yang disebut gati sampati. Gati sampati adalah keberhasilan berupa perolehan tempat kelahiran yang baik. Ya, artinya perolehan kelahiran sebagai manusia, perolehan kelahiran sebagai dewa dan Brahma. Jadi kayak kita sekarang ini, kita saat ini sudah terlahir sebagai manusia, itu artinya kita sudah memperoleh keberhasilan yang pertama. Itulah mengapa Anda harus mensyukuri kehidupan Anda sebagai manusia. Karena kita sudah mendapatkan keberhasilan yang pertama, maka sebenarnya banyak karma buruk yang kita lakukan di masa lalu nggak berbuah. Sebenarnya loh. Ya, karena jumlah timbunan karma buruk yang sudah kita lakukan di masa lalu itu jumlahnya udah nggak bisa dihitung lagi, banyak sekali. Lihat berapa banyak karma buruk kita yang berbuah di dalam kehidupan ini. Nggak banyak loh sebenarnya itu, nggak banyak loh. Ya, dari sekian banyak yang sudah nggak bisa dihitung, yang berbuah itu sedikit saja loh, sangat sedikit. Jadi Anda harus mengapresiasi kehidupan Anda saat ini gitu ya. Sebaliknya, karena Anda sudah mendapatkan keberhasilan kelahiran sebagai manusia, maka sesungguhnya banyak sekali karma baik Anda dari masa lalu yang berbuah. Ya. Sekarang kita kontraskan. Coba Anda bandingkan. Kalau satu makhluk mendapatkan kegagalan kelahiran. Contohnya apa? Makhluk yang terlahir sebagai binatang. Ya, jadi makhluk yang terlahir sebagai binatang itu karena mendapatkan kegagalan kelahiran, maka karma buruk dari masa lalunya banyak yang berbuah. Sementara karma baik dari masa lalunya jarang berbuah, kayak lumpuh, nggak mendapat kesempatan untuk berbuah. Makanya binatang relatif banyak sekali mengalami harus memetik buah karma buruknya dibandingkan kita sebagai manusia. Paham? Apalagi kalau makhluk tersebut lahir di neraka, awici katakanlah, namanya saja awici. Awici itu kayak nggak putus, itu arti dari awici. Artinya siksaannya itu nggak putus. Jadi makhluk yang lahir di neraka awici itu akan mengalami siksaan yang tanpa putus. Ya, sebagai buah dari satu biji karma buruknya saja. Ya. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya adalah, kalau ada makhluk yang lahir di alam awici yang mengalami siksaan tanpa putus seperti itu, apakah berarti makhluk itu lebih buruk dari kita? Belum tentu loh. Belum tentu loh. Bisa jadi timbunan karma baiknya atau paraminya lebih baik dari kita. Contohnya Dewadatta. Hah? Anda sama Dewadatta lebih bagus mana? Gak bisa ngomong kan? Dewadatta udah pasti nanti jadi Paceka Buddha. Anda belum pasti ya. Jadi lihat ya.
Jadi harus dipahaminya seperti itu ya. Walaupun saat ini ada makhluk yang lahir sebagai binatang, belum tentu dia lebih baik kita lebih baik dari dia loh. Belum tentu loh. Siapa tahu setelah dia lahir jadi kucing meninggal langsung jadi biku jadi arahat. Hanya satu kelahiran aja. Ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, itu adalah kegagalan dan keberhasilan yang pertama. Kemudian keberhasilan yang kedua adalah upadi. Upadi itu substrat bahasa Indonesianya. Substrat itu kayak bahan baku kehidupannya gitu. Bahan baku. Substrat itu akhirnya kemudian saya terjemahkan sebagai penampilan. Jadi, kalau seseorang mempunyai wajah yang menarik, penampilan yang menarik, maka relatif di dalam kehidupannya itu dia akan banyak memetik karma baiknya. Betul? Ya, sebaliknya karma buruknya banyak yang lumpuh. Sebaliknya kalau ada orang yang wajahnya tidak menarik, penampilannya tidak menarik, ya, dia akan banyak memetik buah karma buruk dan karma baiknya akan lumpuh. Percaya nggak? Percaya nggak? Nggak percaya? Saya beri contoh. Saya beri contoh ya. Ini Anda para gadis-gadis remaja ini. Ya, ketika Anda jalan-jalan di mall, Anda habis belanja bawa barang bawaan yang sangat berat gitu ya, tasnya banyak gitu, ya. Tiba-tiba ada laki-laki ganteng six pack mendekati Anda dan mengulurkan tangannya. Ingin membawakan barang belanjaan Anda, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda ucapkan? Wah, terima kasih gitu ya. Pasti Anda akan suka kan? Happy kan, dibantu dia kan? Bahkan mungkin Anda akan memuji dia, kamu itu udah ganteng, tubuhnya bagus, hatinya baik sekali. Kamu itu sempurna banget gitu. Ya. Ketika Anda memuji dia, itu artinya karma baik dia berbuah. Betul tidak? Tapi sebaliknya, kalau yang mengulurkan tangan tadi laki-laki yang jelek gimana? Anda tidak akan mengucapkan pujian-pujian yang seperti itu. Artinya bisa jadi karma buruk dari si laki-laki itu berbuah. Atau mungkin lebih gamblangnya kalau Anda keluar dari mall melihat pemuda yang ganteng six pack tadi keluar dari mobil, apa sih namanya mobil yang sekarang tuh? Yang mahal-mahal tuh mobil apa sih? Mobil sport ya. Ya, keluar dari mobil sport, Anda akan berkata apa? Gila ya, sempurna ya. Perfect ya. Udah cakep, tubuhnya atletis, mobilnya mahal gitu. Tapi kalau coba yang keluar itu wajahnya jelek, Anda pikir itu pasti sopirnya itu ya. Padahal mobilnya sendiri kan. Ya, kira-kira begitu. Jadi penampilan pun juga bisa menjadi faktor pengkondisi untuk kesuburan karma-karma tertentu ya. Kalau Anda mendapatkan keberhasilan penampilan, maka karma baik Anda subur. Kalau Anda mendapatkan kegagalan penampilan, maka karma buruk Anda yang subur gitu ya. Makanya kan banyak kan artis-artis itu kalau udah nggak laku pergi ke Korea Selatan. Begitu pulang laku lagi. Karma baiknya berbuah lagi gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, payoga itu adalah kayak upayanya, caranya gitu ya. Jadi kalau Anda mendapatkan keberhasilan cara, maka sama hukumnya. Karma baik Anda akan subur dan berbuah, sebaliknya karma buruk Anda akan lumpuh. Sebaliknya kalau Anda mendapatkan kegagalan, maka yang terjadi adalah kebalikannya. Karma buruk Anda yang subur, karma baik Anda yang lumpuh. Apa itu keberhasilan dan kegagalan cara? Keberhasilan cara adalah perilaku-perilaku Anda. Kalau Anda banyak melakukan karma baik, Anda menjaga sila Anda, maka ini yang disebut sebagai keberhasilan cara, ya. Kemudian sebaliknya, kalau Anda banyak melakukan karma buruk, banyak melakukan pelanggaran sila, maka ini adalah kegagalan, ya.
hukumnya kayak tadi. Kalau berhasil, Anda mendapatkan keberhasilan berarti karma baik Anda subur, karma buruk Anda lumpuh. Kalau Anda mendapatkan kegagalan, yang subur adalah karma buruk, kemudian karma baik Anda lumpuh. Ya, nggak mendapat kesempatan untuk berbuah. Nah, yang terakhir adalah waktu, kegagalan waktu dan keberhasilan waktu. Keberhasilan waktu adalah Anda hidup di bawah pemimpin yang baik. Kalau Anda bekerja di dalam kantor dan pemimpin Anda baik, maka Anda akan relatif mendapatkan banyak buah karma baik Anda. Sebaliknya juga kalau Anda hidup di bawah pimpinan pemimpin yang tidak baik, maka karma buruk Anda yang yang subur, ya. Nah, jadi itu yang dijelaskan oleh Buddha tentang 4 keberhasilan dan juga 4 kegagalan gitu ya. Nah, jadi karma hanya akan berbuah kalau dia juga bertemu dengan kondisi yang dibutuhkannya, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, karma pasti berbuah enggak? Enggak kan? Iya kan? Karena saya harus bertanya demikian karena masih banyak orang yang memahami bahwa karma pasti berbuah gitu. Kan ada kata yang mengatakan gitu sering, karma tidak akan salah alamat gitu. Iya, ya. Sekarang Anda setuju nggak karma tidak akan salah alamat? Iya, mungkin nggak akan salah alamat, tapi nggak akan sampai-sampai ada. Kalau dikirim sampai ya nggak salah alamat, tapi ya dibikin jangan dikirim. Paham? Ya, Anda harus berjuang untuk membuat karma buruk Anda nggak dikirim-kirim supaya nggak sampai ke alamat Anda. Kira-kira begitu ya. Caranya bagaimana? Caranya bermeditasi atau caranya memperbanyak keberhasilan-keberhasilan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dalam hal ketika Anda bermeditasi dan menjadi sotapanna, maka banyak karma buruk Anda yang berpotensi menghasilkan kelahiran di neraka, di alam peta, alam asura, alam binatang, itu semuanya hancur. Ya. Kemudian karma-karma buruk Anda yang tersisa sebagai seorang sotapanna adalah karma-karma buruk yang lemah yang tidak bisa membuat Anda terlahir di neraka, peta, asura dan binatang. Ya. Jadi tidak semua karma berbuah. Ya. Sekarang Anda bayangkan, kalau semua karma itu harus berbuah, ya. Semua karma itu harus berbuah. Kira-kira Anda bisa keluar dari samsara ini enggak? Enggak kan? Bayangkan di dalam satu jentikan jari aja kira-kira 600 miliar benih karma tertanam. Satu jentikan jari. Anda berbohong selama 1 menit itu berarti kalau satu jentikan katakanlah 1 detik itu 600 miliar. Berarti 1 menit 600 kali 60 ya? Udah berapa itu? Banyak sekali kan. Sedangkan kita sudah hidup sejak awal samsara yang lamanya juga udah nggak bisa diketahui lagi saking lamanya gitu. Artinya timbunan karma baik kita maupun karma buruk kita itu jumlahnya udah tidak terbatas. Kalau itu semua harus berbuah, kira-kira Anda bisa keluar dari samsara nggak? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Ya, makanya di dalam teks dikatakan ketika Anda menjadi seorang sotapanna, maka ketika pencapaian sotapati magga itu muncul, ya kesadaran itu muncul, Anda berhasil mengurangi jumlah kelahiran kembali Anda di masa depan yang tadinya jumlahnya itu jauh lebih banyak dari jumlah pasir di Sungai Gangga. Anda bisa buang semuanya dan hanya tinggal 7 pasir saja maksimal. Ya, jadi Anda bayangkan, itu artinya ya Anda banyak memotong jumlah kelahiran Anda. Dan dengan demikian juga berarti bahwa tidak semua karma harus berbuah. Kalau semua karma harus berbuah, maka yang terbaik menjalani hidup apa? Japagun, ya Japagun. Percuma menjaga sila, benar tidak? Karena nggak bisa keluar dari samsara juga, ya. Percuma akhirnya mempraktekkan ajaran Buddha karena nggak punya harapan untuk keluar dari
samsara. Nah, jadi harus dipahami seperti itu. Baik, sekarang saya lanjutkan. Itu tadi bahasa Palinya yang sudah saya sebutkan tadi. Maaf, tolong ditampilkan ya. Ya, itu gati sampati, upadi sampati, kala sampati, payoga sampati. Sedangkan 4 kegagalannya itu adalah gati wipati, upadi wipati, kemudian kala wipati dan payoga wipati ya. Nah, jadi itu yang harus Anda pahami berkaitan dengan keberhasilan dan juga kegagalan ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kata kitab kita ya. Sebentar saya ya, ini dari kitab Wibangga. Jadi seseorang melakukan banyak karma jahat, ini terjemahannya ya, yang akan berbuah seandainya dia mengalami kegagalan kelahiran. Ya, jadi saya pelan-pelan bacakannya ya. Saya ulangi lagi sambil Anda meresapinya. Seseorang melakukan banyak karma jahat yang akan berbuah seandainya dia mengalami kegagalan kelahiran, artinya yang akan berbuah seandainya dia terlahir sebagai binatang atau lahir di neraka, di alam peta dan asura. Maka karma buruknya tadi mendapat peluang besar untuk berbuah. Tetapi dikarenakan oleh sebuah karma baik yang berbuah, maka dia kemudian terlahir di antara para dewa ataupun para manusia. Di alam-alam yang penuh kebahagiaan seperti itu, karma jahat dari masa lalunya terhalangi, kata kitab Wibangga. Ini kitab Abhidhamma Pitaka yang kedua ya. Sedangkan karma baik dari masa lalunya mendapatkan kesempatan penuh untuk berbuah. Buddha memahami bahwa apabila karma jahat dihambat oleh keberhasilan atau kesuksesan kelahiran, maka karma tersebut akan lumpuh dan tidak mendapatkan kesempatan untuk matang, untuk masak. Ya, jadi saya ulangi lagi. Seseorang melakukan banyak karma jahat. Sebenarnya bisa jadi kita juga loh. Kita itu mungkin di masa lalu, di kehidupan lampau kita, persis sebelum ini, banyak melakukan karma jahat. Bisa jadi, ambil saja begitu contohnya ya. Saya ulangi lagi, di kehidupan kita persis sebelum ini bisa jadi, atau bayangkan, andaikan saja, kita banyak melakukan karma jahat. Karma baiknya itu sedikit sekali. Tetapi karena ada satu karma baik kita, yang entah dari kehidupan yang kapan, itu berbuah, menghasilkan kelahiran kembali kita sebagai manusia saat ini, maka lihat, banyak dari karma buruk yang kita lakukan itu tidak dapat kesempatan. Ya, coba saya tanya, di dalam kelahiran atau kehidupan Anda saat ini, lebih banyak mana buah karma baik yang muncul atau buah karma buruk yang muncul? Buah karma baik loh. Ya, buah karma baik. Saat ini pun Anda di ruangan ini melihat Buddha Rupang, itu langsung memetik buah karma baik Anda. Ya, karena ketika panca indera Anda melihat objek-objek yang baik, itu artinya buah karma baik Anda berbuah gitu. Nah, jadi lihat, itu kata-kata di dalam kitab suci. Skenario yang lain. Seseorang banyak melakukan karma buruk yang bisa saja berbuah seandainya dia terlahir dengan memperoleh kegagalan penampilan. Ya. Tetapi disebabkan oleh sebuah karma baik yang berbuah, maka dia terlahir dengan memiliki bentuk tubuh yang bagus, ganteng, cantik, wajahnya bercahaya seperti Brahma. Seandainya pun dia terlahir sebagai Buddha atau anak dari Buddha, atau dia pun bekerja sebagai Buddha, maka orang yang mempekerjakan dia akan berpikir bahwa dia tidak pantas untuk bekerja di tempat yang kotor. Benar nggak sih?
Ya, dia tidak akan diminta untuk bekerja sebagai penjaga gajah katanya, penggembala ternak atau sejenisnya. Sebaliknya, tuannya akan memberinya pakaian yang bagus dan mahal, serta memberinya pekerjaan yang lebih baik, lebih bersih. Seandainya dia wanita, maka dia akan diberi pekerjaan yang bagus, yang membuat dia disukai oleh banyak orang seperti ratu sama. Ya, jadi cerita tentang kehidupannya ini seperti ini. Pada zaman pemerintahan Raja Bhatia, ya, para tentara menangkap banyak penduduk yang memakan daging sapi dan kemudian membawanya ke hadapan raja. Ketika mereka ditanya, apakah kamu bisa membayar denda? Mereka menjawab, kami tidak bisa. Kemudian para punggawa atau tentara kerajaan menempatkan orang-orang tersebut sebagai pembantu di istana raja. Kebetulan salah satu anak mereka itu ada yang berpenampilan menarik dan cantik sekali. Pada saat melihat gadis cantik tersebut, raja langsung mengambilnya sebagai istri kesayangan. Dengan posisinya sebagai istri raja, maka seluruh keluarga ikut menikmati kehidupan yang lebih baik. Terhadap orang-orang yang seperti dia, karma-karma jahat tidak bisa memberikan akibat atau lumpuh, itu artinya ya tidak mendapatkan peluang kesempatan untuk berbuah. Buddha memahami hal seperti itu dengan baik, bahwa karma tersebut selama dihambat oleh kesuksesan penampilan tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk masak. Paham ya? Paham? Setuju nggak dengan cerita tadi? Masuk akal nggak cerita itu? Walaupun ini cerita kerajaan, tapi itu terjadi sampai hari ini, betul tidak? Ya. Saya lanjutkan, seseorang mempunyai banyak karma jahat yang bisa saja berbuah seandainya dia mengalami kegagalan waktu. Tetapi disebabkan oleh sebuah karma baik, dia terlahir pada zaman raja atau terlahir sebagai di zaman ketika pemimpinnya adalah pemimpin yang baik, atau dia terlahir pada saat permulaan kalpa. Katanya di permulaan kalpa ya, itu juga disebut sebagai keberhasilan waktu. Kenapa? Karena yang lahir pada waktu itu relatif adalah orang-orang yang masih baik, belum memunculkan kilesa. Yang lahir di permulaan kalpa itu semuanya itu adalah makhluk-makhluk yang baru saja menghabiskan kehidupannya di alam Brahma. Jadi mereka melayang-layang ya, tubuhnya masih bercahaya begitu ya. Sampai kemudian secara perlahan-lahan kekuatan jananya habis, tubuhnya mulai kasar lagi, terlihat lagi seperti sekarang saat ini, dan kilesa pun mulai muncul lagi gitu. Nah, jadi terlahir di awal kalpa pun juga itu adalah keberhasilan waktu ya. Atau terlahir pada zaman Buddha, itu juga contoh dari keberhasilan waktu yang diberikan di kitab suci kita. Di zaman-zaman seperti itu tidak ada kesempatan buat karma buruk yang sudah dilakukan untuk berbuah. Buddha juga memahami hal tersebut, bahwa selama dihambat oleh keberhasilan waktu, maka karma jahat tidak akan berbuah. Benar ya? Kalau kita dulu lahir di zaman Buddha, bertemu Buddha maksudnya ya, ada di dekat-dekat Buddha, maka karma buruk kita banyak yang bisa dihambat atau bahkan dihancurkan kalau kita mencapai tingkat kemuliaan tertentu begitu ya. Saya lanjutkan. Seseorang mempunyai banyak karma jahat yang bisa saja berbuah seandainya dia mengalami kegagalan cara. Tetapi disebabkan oleh sebuah karma baik yang berbuah, dia mendapatkan keberhasilan cara, yaitu menahan diri dari pembunuhan makhluk hidup, menahan diri dari pencurian dan seterusnya, serta mempunyai perilaku yang baik, baik itu melalui tubuh, ucapan maupun pikirannya. Dengan keberhasilan cara tersebut, maka tidak ada kesempatan tidak ada kesempatan buat kematangan karma jahat dia. Dalam keadaan yang seperti itu, hanya karma baiklah yang mempunyai kesempatan untuk matang. Buddha juga memahami hal yang demikian gitu. Skenario yang lain lagi, misalnya
Seseorang melakukan banyak karma jahat yang tidak akan berbuah seandainya dia berada di dalam keberhasilan kelahiran. Akan tetapi disebabkan oleh sebuah karma jahatnya yang berbuah, maka dia terlahir dengan mencapai kegagalan kelahiran, yaitu dia terlahir di salah satu dari 4 alam yang tanpa kebahagiaan, yaitu alam neraka, alam hantu, alam asura, dan alam binatang. Dalam keadaan yang seperti itu, maka karma-karma jahatnya berbuah satu persatu. Pada saat masa dia terlahir di neraka, di masa yang lain dia terlahir di alam hantu. Pada satu masa katanya begitu. Jadi ini yang sering saya katakan, kitab Wibangga ini sedang menjelaskan begini. Yang sering juga saya katakan di kelas-kelas yang lalu bahwa bagi seseorang putu jana yang tidak memiliki pengendalian, 4 apaya itu adalah seperti rumah mereka. Artinya begitu dia masuk di salah satu dari 4 apaya, 4 alam tanpa kebahagiaan, yaitu alam neraka, alam hantu, alam asura, atau alam binatang, maka dia akan berputar-putar di sana untuk jangka waktu yang lama sekali. Sulit bagi dia untuk terlahir di alam yang di atas, yaitu terlahir di alam manusia atau di alam surga gitu. Sulit. Makanya tadi di kitab ini dikatakan pada satu masa dia akan terlahir di neraka, di masa yang lain dia terlahir di alam hantu, di saat lain dia terlahir sebagai setan atau jin. Untuk jangka waktu yang lama karma jahatnya tidak mengizinkan dia untuk terlahir di alam yang baik. Hal-hal seperti ini pun Buddha memahaminya. Jadi lihat, cocok kan? Sekali seseorang itu masuk ke dalam 4 apaya, maka dia akan biasanya berada di sana untuk jangka waktu yang lama sekali. Loh, tadi Bante katakan, katanya Buddha kan Bante Dewadatta sekarang di neraka, tapi kan nanti kan keluar bisa jadi Paceka Buddha. Berarti nggak lama dong. Siapa bilang nggak lama? Beliau jadi Paceka Buddha ini setelah di akhir kalpa ini kayaknya, kalau nggak salah, atau ya di akhir kalpa ini. Ketika mau kiamat, ya, ketika kalpa ini mau habis. Jadi itu waktu yang lama sekali loh, waktu yang sangat lama sekali, ya. Nah, saya lanjutkan. Seseorang mempunyai banyak karma jahat yang tidak akan berbuah seandainya dia mendapatkan keberhasilan penampilan. Akan tetapi disebabkan oleh satu karma jahat yang berbuah, akhirnya dia mendapatkan kegagalan penampilan, yaitu ini kata kitab suci, berwajah jelek, menjijikkan, cacat, mengerikan seperti setan. Ya, apabila dia terlahir sebagai budak, maka dia akan diberi pekerjaan yang kotor. Bahkan apabila dia terlahir di keluarga baik-baik pun, para pegawai kerajaan akan menangkapnya dan mempekerjakan dia sebagai budak katanya. Ya, ini kalau perang begitu mungkin ya. Kemungkinan seperti ini pun Buddha memahaminya dengan baik. Orang lainnya lagi misalnya mempunyai banyak karma jahat yang tidak akan berbuah seandainya dia mencapai keberhasilan waktu atau kesuksesan waktu, akan tetapi disebabkan oleh satu saja karma jahat yang berbuah, maka dia terlahir di waktu yang salah. Dia mengalami kegagalan waktu. Misalnya dia terlahir pada saat raja yang tidak baik, yang bengis sedang memimpin, dan banyak orang-orang jahat serta tidak berbudi yang mengelilingi dia. Kitab komentar menambahkan keterangan tentang kegagalan waktu sebagai berikut. Pada saat rentang kehidupan manusia hanya 10 tahun, itu katanya kegagalan waktu. Ya, karena di dalam waktu yang 10 tahun ini kita akan katanya gitu, karena ini kegagalan waktu, banyak karma buruk kita yang akan berbuah gitu. Sementara banyak karma baik mereka yang lahir di masa itu lumpuh. Ketika 5 hasil dari sapi tidak tersedia, ini zaman Buddha gitu. Ya. Artinya terlahir di masa-masa paceklik. Itu adalah kegagalan waktu, ya. Tetapi tentu saja kegagalan waktu di zaman, ini zaman modern, ini tambahan dari saya, nggak usah disebutkan. Saya lanjutkan. Orang lainnya lagi mempunyai banyak karma jahat yang tidak akan berbuah seandainya dia mempunyai atau mendapatkan keberhasilan cara. Akan tetapi karena dia mendapatkan kegagalan cara yang disebabkan oleh melakukan
salah satu dari 10 karma buruk, yaitu seperti membunuh dan lain-lain, maka timbunan karma-karma buruknya akan berbuah satu persatu. Nah, diceritakan pada zaman dahulu ada seseorang yang berhasil membuat senang hati raja hingga akhirnya diberi hadiah berupa satu wilayah, dan dia pun menjadi gubernur di salah satu provinsi di wilayah kerajaan. Di zaman dahulu seorang gubernur mempunyai otoritasnya yang sangat tinggi sekali dan terkadang bisa membuatnya menjadi seorang diktator karena memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Gubernur tersebut kemudian berbuat semena-mena dengan mengganggu rakyatnya dan bahkan mengambil paksa harta benda rakyatnya. Walaupun orang ini banyak melakukan kejahatan, akan tetapi rakyat tidak berani melawan karena tahu bahwa dia adalah orang kesayangan raja. Pada suatu hari, dia melakukan kesalahan besar. Dia salah sasaran karena orang yang dia ganggu tanpa diketahuinya ternyata adalah seorang menteri yang mempunyai hubungan sangat dekat kepada raja melebihi kedekatan dia. Merasa terganggu dan tidak terima tentang perilaku tidak terima dengan perilaku gubernur tadi, akhirnya menteri tersebut marah. Dia menyiksa dan membawanya kepada raja. Raja akhirnya menghukum mati gubernur tersebut. Tepat pada saat sebelum dihukum mati, raja meminta rakyat yang pernah dirugikan dan dicuri harta kekayaannya oleh gubernur tersebut untuk melapor. Maka semua rakyat yang pernah menjadi korban sekarang berani melapor satu persatu. Akhirnya memaki-maki dia dan yang akhirnya membuat kemarahan raja menjadi semakin meluap. Singkat cerita, akhirnya dia pun dihukum gantung. Paham artinya? Jadi ketika dia masih mengalami keberhasilan waktu, karma buruknya nggak berbuah. Semua orang takut sama dia. Tetapi begitu dia mengalami kegagalan waktu, semua orang berani sama dia. Paham ya? Dan itu sampai zaman sekarang masih terjadi kan? Ya, lihat itu kasus-kasus yang marak di Indonesia saat ini. Dulu ketika dia masih mempunyai kekuatan, semuanya nggak berani bicara. Tapi begitu kekuatannya hilang, semua orang yang dirugikan berani bicara. Ya, begitu. Jadi itu adalah hukum alam, hukum karma. Ya. Jadi cerita di atas adalah sebuah contoh yang bagus untuk mengilustrasikan keberhasilan dan kegagalan ya. Pada saat seseorang memperoleh keberhasilan, maka karma buruk yang dia lakukan tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuah. Dalam cerita di atas tadi, pada saat gubernur berbuat semena-mena, dia melakukan kejahatan dengan cara merampas harta benda rakyatnya dan tidak mendapat hukuman apapun karena pada saat itu dia sedang menjadi orang kesayangan raja. Keadaan ini seperti ketika seseorang terlahir di surga karena karma baiknya. Nah, sama, kalau Anda nanti lahir di surga ya, Anda banyak sekali memetik buah karma baik Anda, sementara karma buruk Anda banyak yang lumpuh. Dan keadaan di mana rakyat tidak mampu melakukan apa-apa dalam cerita tadi pada saat harta bendanya dirampas adalah itu perumpamaan mirip atau seperti saat-saat di mana karma buruk tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuah selama dia berada di dalam surga. Pada saat menteri yang diganggunya marah dan akhirnya membawanya ke raja untuk disiksa dan dihukum adalah saat dia jatuh dari surga dan terlahir di neraka. Nah, hati-hati ya. Kalaupun Anda nanti lahir di surga, selama Anda masih pudujana, kelahiran di surga bisa langsung bersambungan dengan kelahiran di neraka. Ketika satu persatu rakyat mulai memaki-maki dia, ini adalah perumpamaan di mana karma-karma buruk dia berbuah satu persatu pada saat terlahir di neraka. Pada saat dia dihukum gantung adalah perumpamaan di mana dia dipanggang sepanjang kalpa di neraka sebagai hasil dari karma buruknya yang berbuah satu persatu, tidak memberikan dia kesempatan untuk terlahir di alam yang baik ya. Demikian pula dengan keberhasilan dan kegagalan metode yang hendaknya juga dipahami dengan cara atau logika yang sama. Keberhasilan metode tercapai pada saat Anda mempraktekkan 5
sila. Metode itu cara ya, keberhasilan cara. Jadi artinya kalau Anda ingin membuat karma buruk Anda lumpuh, lakukanlah karma baik, praktekkanlah sila dengan baik. Ya, ini yang disebut keberhasilan cara. Kalau Anda banyak melakukan karma buruk, Anda banyak melanggar sila, maka Anda mendapatkan kegagalan cara. Ya, konsekuensinya Anda tahu. Ya. Jadi kita harus mempraktekkan 5 sila Anda ya, hidup dengan menjunjung tinggi moralitas, kemudian mempunyai ucapan, perilaku dan pikiran yang baik ya. Tetapi kalau sila Anda jarang Anda praktekkan, ucapan Anda kasar, pikiran Anda jelek atau jahat, perilaku tubuh juga sangat ringan tangan dan sering menyakiti makhluk lain atau orang lain. Kemudian pada suatu hari Anda menderita, lalu Anda datang dan bertanya kepada saya, oh ini dalam buku ini. Bante, kenapa saya menderita ya Bante? Ya sekarang Anda tahu kan jawabannya, kenapa Anda menderita. Jadi jangan banyak lagi yang bikin janji sama Fili ya, minta waktu ketemu ya. Anda jawab masalah Anda sendiri. Pada saat moralitas Anda tidak baik ya, maka sungguhnya Anda sedang menyirami dan memberi pupuk kepada deposito karma buruk Anda. Perbuatan tersebut akan menghambat timbunan karma baik Anda untuk berbuah, dan sebaliknya karma buruk Anda lah yang berbuah. Nah, jadi lihat, saya teringat ini ada kata-kata Buddha, kamu na watati loko ya. Dunia ini watati eksis atau berproses karena karma. Ya, kamu na karena karma watati loko, dunia ini berputar atau dunia ini eksis. Eksis itu ada, tumbuh, berkembang, itu kan eksis ya. Nah, yang dimaksud dengan dunia di sini tidak semata-mata dunia fisik ini, alam semesta ini, tetapi pancakanda kita ini, 5 agregat kita. Kita ini masing-masing dari kita ini juga disebut sebagai dunia. Ya. Nah, sesuai dengan kata Buddha tadi, dunia ini eksis karena karma. Ya. Jadi, eksistensi kita saat ini itu ada, itu karena karma kita. Ya. Dengan kata lain juga, di sepanjang kehidupan kita ini, dari sejak kelahiran kita yang di kehidupan yang sekarang ini, sampai hari ini, kita ini, kalau di kitab komentarnya diberikan perumpamaan seperti ini. Roda sebuah kereta kuda itu bisa berputar itu karena ada apa yang di tengahnya itu? Porosnya ya. Ya, porosnya itu akhirnya dia bisa berputar. Kalau nggak ada porosnya, rodanya bisa berputar nggak? Nggak. Nah, sama. Kehidupan kita ini ibarat kereta kuda tadi, bisa terus berputar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, karena ada porosnya. Nah, porosnya itu apa? Karma. Ya, karena ada karma lah kita masih bertahan sampai hari ini. Kalau roda kereta kuda tadi tidak ada porosnya, kan tidak bisa berputar. Sama, kalau kita sudah tidak melakukan karma lagi, maka kehidupan kita nggak berputar lagi. Artinya kematian kita nanti tidak akan diikuti oleh kelahiran kembali. Nah, bagaimana? Apa yang dimaksud kalau dengan pernyataan kalau kehidupan kita sudah tidak punya karma lagi? Ya, begini. Saat ini bayangkanlah seorang putujana. Seorang putujana itu mempunyai karma buruk, karma baik yang banyak sekali, nggak bisa dihitung jumlahnya. Ketika dia menjadi seorang sotapanna, maka karma buruk dia yang berpotensi untuk menghasilkan kelahiran kembali di 4 apaya hancur. Ya, dan seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan, karma buruknya yang tersisa itu ya hanya yang lemah-lemah saja, yang tidak punya kekuatan untuk menghasilkan kelahiran kembali dia di 4 apaya yang tersisa. Tapi singkat cerita, kalau orang tersebut akhirnya menjadi arahanta, maka apa yang terjadi? Dia menjadi arahat. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua timbunan karma yang dia lakukan yang berpotensi untuk menghasilkan kelahiran kembali di masa datang hancur semua. Ya, jadi
Saya ulangi lagi, semua timbunan karma masa lalu dia yang berpotensi menghasilkan kelahiran kembali hancur. Berarti dia udah nggak dapat peluang untuk mendapatkan kelahiran kembali di masa depan. Nah, tetapi bagaimana kalau dia masih melakukan karma yang baru, Bante? Enggak mungkin juga, karena seorang arahanta sudah menghancurkan juga akar dari karma, yaitu awija dan tanha, ketidaktahuan dan nafsu kehausan. Ya, akar dari karma sudah dihancurkan sehingga ketika Anda menjadi seorang arahanta, Anda sudah tidak bisa lagi melakukan karma baru. Ya, artinya detik ini Anda menjadi arahanta, detik berikutnya perbuatan-perbuatan Anda sudah tidak bisa disebut sebagai karma lagi. Nah, Anda bayangkan, tadi ketika dia jadi arahanta, dia menghancurkan semua potensi karma yang berpotensi menghasilkan kelahiran kembali, sedangkan karma baru yang bisa sedangkan sejak menjadi dia arahanta, dia sudah tidak melakukan karma baru lagi. Artinya dengan demikian, ya, tadi seperti roda kereta kuda tadi, porosnya udah hancur. Sejak dia jadi arahat, sudah tidak ada karma lagi, ya. Karena yang dia lakukan itu bukan karma. Kalau dia melakukan sesuatu itu bukan karma. Dia mengucapkan sesuatu itu bukan karma. Dia memikirkan sesuatu itu bukan karma. Sudah nggak ada karma lagi. Jadi ibaratnya roda kereta tadi sudah nggak berputar lagi. Jadi seorang arahanta, atau kalau Anda menjadi seorang arahanta, maka kehidupan Anda sudah tidak berputar lagi. Ya, maka kamu na watati loko tadi, karena karma dunia ini eksis atau dunia ini berputar, tidak berlaku bagi seorang arahanta. Penjelasannya seperti itu. Paham ya? Nah, jadi dengan demikian saya harapkan kelas ini tadi panjang lebar menjelaskan hukum karma. Anda mulai paham tentang hukum karma, ya. Poin pertama yang harus Anda pahami adalah seperti yang di awal tadi saya katakan, bahwa karma itu sifatnya hanya potensi saja untuk menghasilkan buah. Karma tidak harus berbuah. Ya, kenapa saya harus sampaikan demikian? Karena banyak sekali umat yang sering minta waktu untuk ketemu saya, dan ada yang beberapa yang sampai depresi itu karena pikirannya yang salah saja. Ya, sehingga saya sering merenung, seandainya dia paham ajaran Buddha yang seperti yang baru saja saya sampaikan, dia pasti tidak akan pernah bisa depresi seperti itu gitu. Maksud saya begini, jadi dulu ada satu orang anak laki-laki, ya, udah cukup dewasa sih, umur 30-an gitu. Itu dia depresi, takut, ya, sampai membuat dia stres, depresi. Kenapa? Karena dia berpikir, menurut dia sudah membunuh ayah kandungnya sendiri. Ini true story. Dia berpikir atau dia merasa dia sudah membunuh ayah kandungnya sendiri, dan itulah mengapa sejak pikiran itu muncul dia kehilangan kedamaian dan kebahagiaannya, dan itu bertahan selama bertahun-tahun hingga akhirnya dia depresi. Nah, singkat cerita, istrinya membawa untuk ketemu saya, kemudian saya jelaskan, saya tanya kejadiannya, bagaimana ayahnya itu meninggal, dan setelah tahu kejadiannya lalu saya minta dia berpikir sendiri gitu. Misalkan saya beri penjelasan bahwa pembunuhan makhluk hidup itu hanya terjadi kalau 4 faktor berikut ini terpenuhi. 1, ada makhluk hidup. Oh ya, ada makhluk hidup, itu ayahmu makhluk hidup. 2, kamu tahu bahwa itu makhluk hidup. Ya, kamu tahu itu ayahmu makhluk hidup. 2 faktor terpenuhi. Yang ketiga, wadah Kak Cita, ada nggak pikiran kamu untuk membunuh ayahmu itu? Nggak ada, Pak. Nah, kalau nggak ada berarti kamu nggak membunuh ayah. Beres. Nah, singkat cerita, orang itu sembuh dari depresinya. Ya sebenarnya banyak dari penyakit-penyakit mental itu muncul karena kesalahan berpikir dari yang bersangkutan. Ya, itu yang saya sering temui dari umat-umat itu. Begitu kesalahan berpikirnya itu diurai, maka dia akan sehat secara mental.
akan selesai problemnya begitu. Nah, jadi demikian pula tujuan saya menguraikan hukum karma ini panjang lebar. Saya harap Anda mendapatkan pengetahuan ya yang cukup solid tentang cara bekerjanya hukum karma. Kalau Anda masih ingin mengeksplor hukum karma itu seperti apa, saya sarankan Anda membaca buku yang diterbitkan oleh DBS yang berjudul Karma atau Kamma, pusaran kelahiran dan kematian tanpa awal. Baik, dengan demikian maka selesai sudah kelas kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Anda tanam, karma baik yang Anda tanam selama 1 jam ini bisa menghasilkan banyak keberhasilan, ya, banyak kebahagiaan, banyak kedamaian, dan juga bisa menjadi kondisi pendukung untuk mencapai maga pala dan nibbana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih saya Dauke Minda atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma ini. Bagi kalian Namita yang membutuhkan slide kelas Pariyati Sasana pada hari ini, dapat mengunduhnya di website DBS www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib pada sesi tanya jawab. Bagi kalian Namita yang berada di ruang Dhammasala dan lantai dasar, silakan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tombol raise hand bagi kalian Namita yang bergabung di Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dan juga menyebutkan nama serta domisili. Harap mengajukan 1 pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik pada hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya mendapatkan giliran untuk bertanya. Baiklah kalian Namita, kami sekarang mempersilakan bagi kalian Namita yang berada di ruang Dhammasala untuk memberikan pertanyaan. Baik, ya, boleh. Selamat pagi, Bante. Nama saya Teguh Wirawan, saya dari Namo Buddhaya. Selamat pagi, Bante. Nama saya Teguh Wirawan, saya dari Medan ya. Saya ingin bertanya, Bante, kan sering dijelaskan pandangan terang. Dan saya sering meditasi ya. Benarkah kalau kita nutup mata itu kalau udah pandangan terang itu nggak gelap lagi? Kita tidur seolah-olah ada cahaya itu dan melihat batin. Dan kedua pertanyaan saya yang sering tidur itu seolah-olah seperti cuma menutup mata, keesokan pagi itu membuka. Dan jeda itu nggak ada mimpi. Kalau capai nibbana itu seperti jeda itu tak terbatas. Benarkah Bante seperti itu? Nggak seperti awal sebelum samsara. Dan ketiga pertanyaan saya, kalau hidup itu tidak kekal, apakah samsara ini juga tidak kekal, Bante? Anumodana jawabannya, Bante. Itu saja. Iya. Tapi sebenarnya pertanyaannya hanya boleh 1 ya. Oh, maaf. Nggak, saya lagi berpikir sebenarnya nggak apa-apa saya jawab semua, tapi nanti yang lain iri nggak? Oh, oke, nggak apa-apa. Satu aja. Ya, Teguh Wirawan, baik. Coba saya jawab ya. Saya harus jelaskan dulu, mungkin istilah pandangan terang yang dimaksud Teguh itu vipassana atau Seolah ya hanya memandang cahaya? Nimita, Bante. Apa itu Nimita. Batin kita ya, Bante? Oh ya, baik. Berarti bukan, karena sering pandangan terang itu adalah terjemahan untuk vipassana kan. Jadi kalau nimita itu memang seperti itu. Itu adalah tanda konsentrasi. Ketika konsentrasinya Teguh Wirawan itu sudah kuat ya, itu biasanya itu efek atau hasil dari 3 komponen biasanya kalau saya mengajarkan ini itu, yaitu kemampuan Teguh untuk fokus pada objek yang sama, komponen pertama. Komponen kedua, fokusnya itu di tempat yang sama, tidak berubah-ubah ya, atau perhatiannya atau kesadarannya itu di tempat yang sama. Dan komponen yang ketiga adalah untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau 3 komponen itu terpenuhi ya,
Jadi menyadari atau memperhatikan objek yang sama. Kalau dalam hal nafas misalkan ya dia hanya menyadari nafas masuk dan keluar terus saja tanpa ada gangguan. Artinya tanpa ada gangguan itu tidak pikiran tidak lari keluar dari nafas, memikirkan ini, memikirkan itu, atau memikirkan tubuh yang pegal atau bahkan juga mungkin menganalisa, berkomentar dan lain sebagainya. Itu semua sudah hilang. Yang ada hanyalah kesadaran murni ke nafas masuk dan keluar, ya. Dan fokusnya itu adalah di tempat yang sama, ya, di depan hidung begini, tidak bergeser-geser lagi, ya. Dan bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. Biasanya konsentrasi akan tercipta, ya. Nah, ketika konsentrasi itu matang, maka biasanya muncul cahaya yang dimaksudkan oleh Teguh tadi. Jadi itu disebut sebagai cahaya konsentrasi, ya. Nah, cahaya ini bisa kecil, bisa membesar, bisa melingkupi seluruh tubuhnya Teguh, ya, bahkan bisa menyebar luas sesuai dengan kekuatan konsentrasinya Teguh. Nah, untuk orang-orang tertentu kadang juga seperti itu. Ketika dia tertidur dia masih bisa melihat cahaya tersebut, ya. Tetapi jangan khawatir, biasanya kalau Anda punya guru, gurunya akan mengajarkan cara kepada Anda bagaimana cara untuk membuat cahaya itu tidak terus-terusan ada. Gitu, ya. Termasuk ketika tadi Teguh katakan ketika membuka mata masih melihat cahaya begitu, selama itu tidak mengganggu. Kan kadang biasanya yogi itu kita diajarkan untuk bermeditasi jalan, ya. Ketika dia jalan dia kadang hanya masih buka mata begitu, tapi kalau dia sudah punya nimitta tadi yang Teguh ceritakan, maka biasanya guru akan mengizinkan dan mengajarkan kepada dia cara berjalan dengan tetap mengamati nimitta. Gitu. Jadi intinya selama tidak mengganggu maka itu teruskan saja. Tetapi ketika mengganggu maka guru biasanya akan menyampaikan, mengajarkan cara untuk membuat cahaya itu tidak mengganggunya lagi gitu, ya. Dan lama-lama si murid tadi akan terampil, dia akan tahu cara untuk menghandlenya sendiri begitu. Jadi itu jawaban yang pertama. Sudah menjawab Teguh? Sudah. Tentang mencapai nibbana tadi, ya, ini mencapai nibbana itu mungkin saya sampaikan begini saja Teguh. Teguh akan berhasil mencapai nibbana kalau wipassananya mencapai puncak, ya, dengan bantuan konsentrasi yang sudah Teguh capai tadi, katakanlah yang sudah dijelaskan itu. Lalu biasanya guru akan membimbing untuk berwipassana, untuk mengamati nama dan rupa, untuk mengamati 5 agregat ini atau pancakanda ini, untuk merealisasi bahwa itu semua adalah anicca, dukkha, dan anatta. Kalau sudah mencapai puncaknya maka yogi akan merealisasi nibbana. Itu. Kemudian apakah samsara itu anicca tadi ya? Ya, benar. Iya, samsara itu siklus kelahiran kematian. Ya. Ya. Apakah suatu saat akan kembali ke sebelum awal kalpa gitu kan? Akan apa? Kembali seperti sebelum awal kalpa. Oh iya, betul. Kan sering saya katakan di dalam agama Buddha nggak ada kiamat kan? Kiamat itu hanya awal terbentuknya awal kalpa tadi, ya. Jadi samsara namanya siklus, gitu. Dia berputar-putar terus itu, kayak lingkaran gitu, muter terus katanya. Jadi alam ini terbentuk, ya. Awalnya mungkin tandus, belum siap dihuni sampai siap dihuni, lama-lama hancur kiamat. Tapi kiamat ini nanti akan pelan-pelan disusul oleh kemunculan alam semesta yang baru lagi. Jadi akan selamanya seperti itu. Dulu ketika saya kecil, ya, mungkin masih TK kelas 1 SD, saya itu sering merenung, kan pernah saya katakan kan, karena kebetulan ayah saya itu juga senang meditasi, kita dibiasakan bermeditasi juga sejak kecil itu. Jadi saya suka memandang langit itu, membayangkan sebagai anak kecil ya, mungkin TK atau kelas 1-2 SD itu, ini langit nih ujungnya kemana gitu.
Kemudian ketika udah kelas SD begitu mendapat pelajaran agama, guru mengajarkan satu hari nanti ada kiamat, kehidupan ini akan selesai gitu. Saya membayangkan kalau selesai lalu alam semesta ini gimana ya? Apa isinya ya? Lalu apa yang terjadi dengan alam semesta ini kalau kehidupan selesai gitu. Ya, dan itu sulit saya nalar walaupun waktu itu saya masih anak kecil sampai terakhir itu sulit membayangkan bahwa pada akhirnya alam semesta ini hancur total, nggak ada apa-apa. Nggak ada. Nah, tapi untung saja ada ajaran Buddha. Ajaran Buddha mengatakan bahwa nggak akan pernah terjadi yang seperti itu. Ya, kehancuran akan selalu diikuti oleh kemunculan yang baru, anicca. Ya, walaupun anicca yang dimaksud kalau Teguh ingin mencapai nibbana itu tidak sesederhana melihat alam semesta yang anicca, tetapi lebih melihat ke pancakanda yang internal dan eksternal ini anicca, itu. Ya, jadi begitu samsara anicca, ya semuanya anicca. Dalam alam semesta ini semuanya anicca. Yang tidak anicca hanya satu, apa itu? Jadi Buddha ya, Nibbana. Nibbana. Gitu ya Teguh? Ya. Maaf tadi pertanyaan kedua itu maksud saya. Nanti kalau yang lain marah gimana Teguh? Oke. Maaf. Oke. Maaf, makasih Bante. Mohon tenang. Sadu. Terima kasih Bante atas jawabannya dan penjelasannya. Selanjutnya kami akan beralih ke penanya dari lantai dasar kepada Saudara Agus yang dari Jakarta. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebentar, sebelum Pak Agus mungkin Teguh nanti kalau ada waktu boleh ditanyakan lagi di akhir ya. Baik, kepada Saudara Agus kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Wandami Bante, salam jumpa kembali Bante. Bante tadi ada sempat menyinggung ya Bante tentang meditasi bisa mengikis buah karma buruk gitu Bante. Yang saya mau tanyakan gini Bante, saya sering mendapatkan statement yang beredar di masyarakat gitu ya tentang meditasi ini gitu Bante. Bahwa meditasi itu kalau nggak dilakukan dalam durasi waktu tertentu, teknik yang benar, maka itu disebut sia-sia aja gitu, nggak akan pernah berbuah apapun gitu Bante. Nah yang saya mau tanyakan apakah ini benar gitu loh Bante. Terus kalau misalkan benar, bagaimana dengan misalkan seorang yogi yang dia sering meditasi, kokoh nih Bante, tapi dia suka ketiduran atau misalkan dia ketemu sakit, dia tahan sebentar, dia keluar. Dan fenomena ini berulang-ulang tapi dia rajin, dia mengulangnya gitu Bante. Apa ini ada buah karma baik yang akan dia rasakan gitu Bante? Segitu aja Bante pertanyaan saya, Anumodana Bante. Yang pertama adalah ada yang mengatakan bahwa meditasi kalau sebentar-sebentar ya itu sia-sia tadi kalau nggak salah begitu ya. Jadi harus continue, rutin dan juga dengan teknik yang benar. Kalau dengan teknik yang benar ya setuju. Memang dalam bermeditasi kita harus benar-benar memahami tekniknya gitu. Ya karena kalau kita tidak memahami tekniknya dengan baik, ibaratnya seorang petani tidak memahami cara kerja dari alat-alat pertaniannya, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil dari cocok tanamnya gitu. Tapi kalau tadi dikatakan bahwa meditasi kalau hit and run gitu ya, sebentar-sebentar, kadang ada satu masa dia bermeditasi, kadang ada masa lain dia tidak bermeditasi, itu berarti sia-sia? Enggak juga. Karena walaupun tidak rutin, tetapi setiap kali dia bermeditasi, kalau dia meditasinya sesuai dengan teknik yang diajarkan, maka dia menimbun banyak kusala ya dari meditasi ya. Dia menimbun banyak kebajikan, dia menimbun banyak kebajikan dari dasak punya kiryawatu, itu adalah kebajikan yang ketiga yaitu bhawana, pengembangan batin. Ya jadi tidak sia-sia. Tidak ada meditasi yang sia-sia. Bahkan dulu saya ketika awal-awal bermeditasi di luar, saya lupa entah di Thailand atau di Myanmar ya, itu ada guru yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada meditasi yang sia-sia, tidak ada meditasi yang jelek. Semua meditasi itu bermanfaat, semua meditasi itu baik itu ya.
Sehingga ketika sekarang saya sering mengajar meditasi, saya mengolah statement itu dan juga berdasarkan pengalaman, oh ya ternyata memang nggak ada meditasi yang jelek gitu. Itu saya sering menggunakan cerita, entah ini cerita ini benar atau tidak karena saya bacanya di internet, cerita tentang penemu bohlam itu loh, siapa? Thomas Alva Edison ya. Itu katanya kalau cerita yang beredar di internet itu kan dia mencoba filamen A, B, C dan seterusnya gagal terus gitu. Jadi dia bekerja untuk menemukan filamen yang bisa dipakai untuk bohlam tapi gagal terus gitu. Singkat cerita akhirnya temannya datang dan mengatakan, kamu sudah mencoba 1000 kali tetapi masih belum berhasil. Kenapa kamu masih teruskan usahamu gitu. Kemudian dia menjawab, enggak, saya enggak gagal, enggak 1000 kali gagal. Saya berhasil menemukan 1000 jenis filamen yang enggak bisa dipakai untuk bohlam. Dan itulah mengapa memang sebenarnya seperti itu, tidak ada meditasi yang jelek. Ya walaupun meditasi, satu sesi meditasi yang Agus praktekkan itu tidak membawa Agus ke konsentrasi yang diharapkan, tetapi harusnya meditasi tersebut memberikan masukan, data, pengalaman kepada Agus tentang cara yang tidak boleh diulangi lagi di masa depan gitu. Jadi nggak sia-sia kalau dikatakan tadi katanya sia-sia gitu, nggak ada yang sia-sia gitu ya. Kemudian ada yogi yang meditasi terus sakit tapi dia ulang-ulang, apakah ini buah karma? Ya sakit ya bisa jadi itu buah karma ya buah karma, tetapi kan sebenarnya justru kalau dia sakit-sakitan begitu dia harus bermeditasi supaya dia bisa mengalahkan kilesa-kilesanya ya, supaya dia bisa akhirnya menerima, menyikapi sakitnya tadi itu dengan bijaksana gitu. Jadi kembali lagi tidak ada meditasi yang sia-sia, walaupun sakit-sakitan ya dicoba saja terus, berlatih terus, siapa tahu akan tiba waktu di mana karma baiknya itu matang dan akhirnya dia mendapatkan keberhasilan. Begitu ya Gus ya. Baik, terima kasih saya Doke Minda atas penjelasannya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bagi kalian yang bergabung dari Zoom meeting. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke. Baik, jika belum ada kami akan mempersilakan kembali kepada Saudara Teguh untuk kembali memperjelas diskusinya tadi bersama saya Doke Minda. Makasih Bante. Tadi maksud saya waktu kita jeda tidur itu kan kayak bayi itu kita nggak merasakan sakit derita itu, kayak kita gak ada itu, apakah itu disebut nibbana seperti api yang hilang kayak yang Sang Tathagata bicarakan Bante? Apakah sesuatu itu seperti kita tidak ada lagi itu seperti nibbana Bante? Oke, iya. Apakah tidur itu seperti nibbana gitu? Kekosongan ya. Okay, Jeda itu yang tidak ada mimpi itu. Yang kita bangun lagi itu maksudnya. Iya, tidur tanpa mimpi ya. Apakah itu nibbana gitu? Tapi sebelum saya jawab, saya ingat kata-kata di dalam ajaran spiritual yang dulu sempat saya peluk sebelumnya gitu. Itu ada mengajarkan seandainya, ini kata ajarannya ini, seandainya seseorang itu bisa sejak bayi begitu lahir sampai meninggal dunia tidur terus, maka dia akan masuk surga. Jadi ajarannya itu mengatakan, katanya kalau seseorang itu bisa kayak gitu tidur terus, berarti dia nggak berbuat dosa di sepanjang kehidupannya. Karena dia nggak berbuat dosa, maka ketika mati dia pasti langsung masuk surga. Katanya begitu dulu gitu ya. Nah tapi tentu saja Buddhism nggak cocok dengan itu, menolak ajaran yang seperti itu ya. Satu yang ditolak oleh Buddhism adalah bahwa walaupun seseorang itu tidur ya, karena ketika dia terlahir kembali dia sudah membawa timbunan karma dari masa lalu ya. Jadi
Dan timbunan karma dari kehidupan lampaunya itu tidak bisa hancur hanya semata-mata karena tidur. Ya, jadi kalau seseorang tidur itu tidak menghancurkan apa-apa sebenarnya. Ya. Sehingga tidak benar juga kalau kemudian dikatakan dia meninggal dalam keadaan tidur maka langsung pasti masuk surga, belum tentu juga. Kalau yang berbuat selama tidur dia mimpinya dipenuhi oleh nafsu, ya, atau dia bermimpi tentang kemarahan, ya dia lahirnya di neraka gitu, ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian kalau tadi dikatakan apakah tidur tanpa mimpi itu seperti nibbana? Oh, sama sekali berbeda. Ya, di dalam nibbana semua proses pancakanda berhenti, Teguh. Ya, jadi semua prosesnya itu ya termasuk rupa kanda, ya, agregat dari tubuh jasmani kita ini berhenti, wedana kanda, agregat dari perasaan berhenti, sanya kanda, agregat dari persepsi berhenti, kemudian sangkara kanda, agregat formasi-formasi mental berhenti, winyana kanda, agregat dari kesadaran juga berhenti, semuanya berhenti. Sedangkan kalau Agus tidur tanpa mimpi kan semuanya itu nggak berhenti sebenarnya. Ya memang nggak ada mimpi, tetapi perasaan Agus masih ada, ya. Kemudian persepsi Agus masih ada sebenarnya gitu. Sangkaranya ada, sangkara kandanya ada, dan tubuh jasmaninya kan juga tidak berhenti berproses. Dan tidak hanya berbeda dalam konteks tersebut, kualitas kedamaiannya juga sangat berbeda. Ya, kalau tidur tanpa mimpi yang dimaksud oleh Teguh ya tadi, itu mungkin itu yang sering diistilahkan dalam Abhidhamma secara teknis sebagai bawangga. Jadi itu hanya perumpamaan saja. Kadang ada seseorang meditator ketika bermeditasi tadinya mengamati objek meditasi vipassana katakanlah, sudah mengamati proses nama dan rupa, tiba-tiba ada satu masa di mana dia merasa blank, semuanya berhenti. Dan itu sering kali dilaporkan kepada guru, dan kalau gurunya tidak pengalaman, dia akan terburu-buru menyimpulkan bahwa ketika blank tadi, terputus tadi, yang tadinya mengamati nama rupa tiba-tiba semuanya berhenti, hilang untuk jangka waktu yang mungkin gak lama. Kalau guru-gurunya terburu-buru, tidak menyelidikinya, menanyakannya dengan detail, dia ada saja guru yang kemudian menyimpulkan bahwa itu adalah pengalaman nibbana gitu. Ya, tapi seringkali sebenarnya saya juga sudah bertemu dengan beberapa yogi yang katanya sudah merealisasi nibbana waktu di Myanmar, ya. Tapi belakangan juga ada yang menceritakan bahwa itu adalah pengalaman masuk ke dalam arus bawangga. Arus bawangga itu artinya adalah faktor kehidupan, ya, yang menyambung supaya kehidupan ini nggak berhenti. Itu adalah sebenarnya kesadaran atau pikiran yang mengambil objek dari kehidupan lampau, karena sedemikian lembutnya sehingga pikiran yang tidak terlatih itu gagal untuk mengetahuinya, sehingga akhirnya disimpulkan bahwa dia seolah-olah semuanya berhenti, seperti tidur tanpa mimpi begitu, ya. Tetapi kalau ditanya pasti pengalamannya berbeda. Kedamaiannya seperti apa yang kamu rasakan? Oh biasa ya, kayak orang nggak bermimpi. Berbeda. Pengalaman nibbana tidak seperti itu. Ya, jadi ada banyak faktor yang guru harus terampil untuk. Jadi kadang saya mengibaratkan guru meditasi itu seperti dokter yang mencoba mendiagnosa penyakit dari pasiennya begitu. Dia harus tanya gejalanya dari berbagai sisi itu seperti apa supaya dia bisa sampai ke kesimpulan bahwa ini penyakit A, penyakit B, penyakit C gitu. Nah, jadi tidak sama sekali berbeda, Teguh, ya. Karena yang satu nibbana itu adalah kedamaian yang tertinggi, kebahagiaan yang tertinggi. Kalau tidur tanpa mimpi kan ya hanya kayak gitu. Kalau nibbana kayak gitu, ogah saya.
Bukan, maksud saya maaf Bante. Kondisinya seperti itu tapi dipertahankan selamanya gitu Bante. Gak ada keinginan. Kondisinya nggak seperti itu juga. Gak ada keinginan, gak ada apa-apa lagi. Maksudnya Enggak kayak seperti itu. Hilang dari dunia selamanya. Enggak, Oke. sangat berbeda dengan itu. Ya, makasih, Bante. oke. Sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Dan kalian minta sekalian, itu merupakan pertanyaan terakhir pada hari ini. Dan kita akan mengakhiri sesi tanya jawab pada pertemuan Pariyati Sasana pada hari ini. Sadu. Sekali lagi terima kasih saya atas penjelasan garis silsilah Buddha Padu Mutara, Buddha Wamsa 12 stanza 16, 10 kekuatan tata gata yang luar biasa, bagian kedua, Dasa Tata Gata Bala. Mohon saya Dao berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalian Amita, berikut adalah beberapa pengumuman. Kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan melakukan donor darah. Donor darah akan dilaksanakan di Dhamma-Wihari Buddhist Studies hari Minggu mendatang, tanggal 10 Agustus tahun 2025, pada pukul 10:55 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol pada kegiatan ini. Bagi yang ingin berpartisipasi, kami mengimbau para kalinamita untuk mengikuti rangkaian pendaftaran terdiri dari 2 tahap, yaitu pertama, wajib mendaftar dengan cara memindai kris code yang tertera pada poster atau melalui tautan bit.ly/regis-donor darah DBS. Mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster yang akan tersedia H-5 dari acara donor darah. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi petugas yang berada di meja registrasi pada lantai dasar. Selanjutnya, DBS akan menerbitkan buku penjelasan Sutanta 1 edisi kedua yang diperbarui. Dukungan dana dengan cara transfer BCA dengan nomor rekening 6275191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 39 dan batas akhir dana 31 Agustus tahun 2025. Melanjutkan seri sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku mewarnai volume ketiga, Kisah Buddha Gotama. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 33 dan batas akhir transfer dana pada 31 Agustus tahun 2025. Selain itu, DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka, Angsa Berbulu Emas, dukungan dengan cara dana dengan cara transfer, kode transfer 23, dan batas akhir dana 31 Agustus 2025. Melanjutkan buku sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku Dhammapada stanza 197 hingga 423 beserta latar stanza yang diterjemahkan oleh saya Dao Keminda. Buku ini akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Sanggadana Katina DBS 26 Oktober mendatang. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 79 dan batas akhir dana pada tanggal 30 September tahun 2025. Melanjutkan buku Abhidhamma sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku Manual Abhidhamma Bab ke-9, Subjek Meditasi, yang diterjemahkan oleh saya Dao Keminda. Buku ini akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Sanggadana Katina pada tanggal 26 Oktober mendatang di Dhamma-Wihari Buddhist Studies. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 99 dan batas akhir dana pada tanggal 5 Oktober tahun 2025. Transkripsi ceramah saya Dao Keminda, Buddha Wamsa, garis silsilah para Buddha, bagian koridor permata, juga akan diterbitkan dan akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Sanggadana Katina DBS pada tanggal 26 Oktober mendatang. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 89 dan batas akhir dana pada tanggal 5 Oktober tahun 2025.
Telah terbit buku Para Bawa Sutta, Diskursi tentang Keruntuhan, buku Mula Panasapali 1.2b, Sihana Dawaga, dan Owada Kata volume ketiga, serta buku cerita bergambar seri Dhammapada, seri Jataka, serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS maupun perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota, bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Kalyanamita dapat menghubungi tim propagasi dengan nomor telepon 0813 8700 3600. Selanjutnya marilah kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan cara memindai QR Code atau Kris Code yang ada pada layar saat ini. Atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi Kalyanamita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan scan Kris Code atau melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Wea Waca ataupun melalui kantong dana yang telah diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, marilah kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada Kalyanamita semua. Selanjutnya mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Mari Kalyanamita kita semua beranjali. Kepada Sayadaw Keminda kami persilakan. Baik, ikuti saya. Idang me punya. Idam me punya. Asawa kaya. Asawa kaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Idang me punya. Idam me punya. Nibbana
Nibanasa Nibanasa Pacayo Pacayo Hotu Mama punya bagam Mama punya bagam Sabak satanang Sabah satanang Bajemi Bajemi Te sabe Te sabe Sama Punya Mesamang bagam Punya bagam Labantu Labantu Semoga jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan bagian kebajikan yang sama dengan yang saya. sama dengan saya. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi terima kasih Sayadaw atas pengajaran Dhamma pada hari ini. Jika berkenan, Sayadaw dapat meninggalkan ruang Dhammasala. Kalenamita, karena Sayadaw akan meninggalkan ruangan, mari kita semua berdiri sambil beranjali. Sadu. Anumodana Sayadaw atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Sayadaw selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas Pariyati Sasana pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan juga lancar. Akhir kata, saya Davin beserta segenap tim Wewacai DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalenamita dari awal hingga akhir kelas Pariyati Sasana ini berlangsung. Kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan pada kelas PS pada hari ini. Sukihontu Kalenamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa minggu depan.